Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Kasih Putri Abadi. Saya dari Prodi PGSD semester 3 Universitas Evarina. Saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah pembelajaran PKN kelas rendah. Jawaban yang pertama, A. Citizen. Citizen merupakan warga negara. Civis adalah ilmu kewarganegaraan yang membicarakan manusia dengan 1. Manusia dalam perkumpulan yang terorganisasi atau sosial, ekonomi, dan lain-lain. 2. Individu-individu dengan negara. Civis berkaitan dengan hubungan antar warga negara yang meliputi status formal dalam negara, fungsi dan aktivitas formal dari lembaga politik yang menyangkut pemilihan umum, pelayanan kepada masyarakat, serta tanggung jawab setiap warga negara. Civis juga berkaitan dengan politik demokrasi. Kedudukan dan muatan civis sebagai cabang ilmu politik yang berisi hak-hak dan kewajiban-kewajiban dan warga negara. Civis sebagai bidang kajian tentang pemerintah, hak-hak dan kewajiban warga negara yang harus dilakukan warga negara, serta hak-hak istimewa pemerintah warga negara. Namun menurut Numan Sumantri, civis membicarakan yang pertama itu bagaimana hak-hak asasi manusia itu dilindungi oleh negara. 2. Hubungan warga negara dengan organisasi sosial ekonomi dan agama. 3. Bagaimana hak politik warga negara itu dijalankan. Dan bagaimana warga negara menganut diri sendiri dan menganut kepentingan umum dalam membentuk partisipasi dan kerjasama. B. Citizenship atau kewarganegaraan merupakan suatu status hukum dari suatu negara yang memberikan keuntungan-keuntungan hukum tertentu dan membebankan kewajiban tertentu kepada individu. Yang C. Civic education adalah pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk mempersiapkan warga negara yang berdemokrasi untuk mendukung dan mengembangkan kehidupan demokrasi, tetapi sering diboncengin oleh kepentingan politik tertentu. Nah, dari ketiga komponen tersebut, kita bisa hubungkan dan gambarkan ke dalam bentuk diagram lingkaran seperti ini. Kira-kira seperti ini gambarnya. Anda dapat bisa lihat dengan jelas seperti ini gambar diagram lingkaran dari hubungan ketiga komponen tersebut. Jawaban dari soal nomor 2. Nah, mendeskripsikan secara lengkap tentang apa, mengapa, dan untuk apa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan diberikan di sekolah dasar. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat melalui pemberian keteladanan, pembangunan kemauan, dan pengembangan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, mengapa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diberikan di sekolah dasar sebagai bekal dasar untuk membangun manusia yang berbudi pekerti luhur. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk peserta didik agar memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif. 2. Berpartisipasi secara aktif dan tanggung jawab. 3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membangun diri membentuk karakter-karakter masyarakat Indonesia. 4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lainnya dalam peraturan dunia secara langsung ataupun tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, sekarang jawaban nomor 3. PKN sebagai pendidikan nilai memiliki kontribusi terhadap semua substansi tujuan. Oleh karena itu, PKN sebagai pendidikan nilai memiliki misi psikopedagogis dan sosiopedagogis dalam pengembangan nilai-nilai, yaitu keberagaman dalam konteks beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, moral sosial, nilai ketahanan jasmani dan rohani, kebenaran dan kejujuran akademis, kebaruan dalam konteks kreatif, dan kebangsaan, demokrasi, dan patriotisme dalam konteks warga negara yang demokrasi dan bertanggung jawab. Jawaban nomor 4. Karakteristik bidang studi pendidikan kewarganegaraan dengan mata pelajaran lainnya.
Pendidikan kewarganegaraan merupakan program pendidikan yang memiliki misi untuk mengembangkan nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya dan keyakinan bangsa Indonesia yang memungkinkan dapat diwujudkan dalam perilaku dan kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran PKN merupakan mata pelajaran yang bersifat interdisipliner, terutama disiplin ilmu, pendidikan, hukum, dan filsafat moral. Sifat interdisipliner ini menjadikan PKN jelas batang keilmuannya. Nah, adapun keterkaitan PKN dengan IPS itu sangat kuat. Hal ini dikarenakan sebelum menjadi bidang studi PKN menurut kurikulum tahun 1094 diberi nama Bidang Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Namun bidang studi ini masih menjadi bagian dari pembelajaran bidang studi IPS. Bidang studi IPS itu mencakup aspek geografi, ekonomi, dan sejarah serta Pancasila dan UUD tahun 1945 yang menyangkut warga negara sebagai pemerintahannya. Kemudian terjadi pemisahan menjadi bidang studi IPS yang mencakup aspek geografi, ekonomi, dan sejarah. Pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu dikembangkan selain untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, diharapkan siswa juga dapat meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya, mengembangkan keterampilan, menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi, menumbuhkan sikap positif, dan menumbuh kembangkan keterampilan sosial, meningkatkan minat dan belajar, serta memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Karakteristik pembelajaran terpadu menurut Depdikbud tahun 1996. Pembelajaran terpadu itu sebagai proses mempunyai beberapa karakteristik atau ciri-ciri, yaitu yang pertama holistik, kedua bermakna, ketiga otentik, dan yang keempat aktif. Selanjutnya adalah jawaban yang terakhir, yaitu jawaban nomor 5. Kekuatan yang dapat dipetik melalui pelaksanaan pembelajaran terpadu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dengan menggabungkan berbagai bidang kajian akan terjadi penghematan waktu karena dapat dibelajarkan sekaligus. 2. Peserta didik dapat melihat hubungan yang bermakna antar konsep. 3. Meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Yang keempat, motivasi belajar peserta didik dapat diperbaiki dan ditingkatkan. Kelima, pembelajaran terpadu membantu menciptakan struktur kognitif yang dapat menghubungkan antara pengetahuan awal peserta didik dengan pengalaman belajarnya yang terkait. 6. Akan terjadi peningkatan kerjasama antara guru bidang kajian terkait, guru dengan peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan guru dan atau dengan narasumber, sehingga belajar lebih menyenangkan. Nah, namun demikian pembelajaran terpadu juga memiliki beberapa kelemahan-kelemahan sebagai berikut. Yang pertama, aspek guru. Guru harus memiliki wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, dan rasa percaya diri dan tinggi, serta berani mengembangkan materi. Secara akademis, guru dituntut untuk menggali informasi dan ilmu pengetahuan yang lebih luas lagi. Tanpa kondisi ini, maka pembelajaran terpadu akan sulit terwujud.